Start recording. Oke. Baik, selamat pagi, assalamualaikum. Nama saya Ono W Purbo. Nih, sekalian saya kasih lihat. Ini saya bisa dilihat tentang saya di Wikipedia. Jadi bapak-bapak, ibu bisa lihat saya di Wikipedia. Saya itu siapa ada di situ. Oke. Materi yang ingin disampaikan hari ini adalah bagaimana caranya pakai artificial intelligence, bukan intelijennya ya, AI, artificial intelligence buat urusan penerangan, kira-kira kayak gitu. Oke. Bentar, aku pengen nanya dulu. Berapa orang di sini yang pernah mainan AI, yang pernah pakai AI, berapa orang? Udah? Pakai ChatGPT? Oke, udah. Oke, kalau gitu lebih gampang ceritanya. Kalau enggak kan susah saya. Oke, jadi tentang saya bisa dilihat di sini. Saya hari ini posisinya di ITTS ACID. Ini kampus saya. Saya ngajar di situ dan kebetulan saya dikorbankan oleh teman-teman itu jadi rektor. Jadi kondisinya kayak gitu. Oke, bisa dilihat. Nah, di ITTS ini kita ngelepasin kuliahnya gratis, bisa diakses di sini. Open course. Ntar saya copy paste dulu ya, sekalian biar kelihatan. Ini saya gedein dulu. Sekalian buat ngasih tahu materi-materinya diambil di mana aja. Oke, di sini, ini tempat kuliahnya, free. Nanti kalau ada anggota yang pengen dapetin ilmunya, silahkan akses ke sini, open course ITTS ACID, dan itu free. Cuman kita di kampus tidak ada jurusan komunikasi, kita kampusnya kampus tentang komputer, tentang IT. Jurusan yang ada seperti artificial intelligence, big data, cyber security, hacking. Jadi ada yang urusan buat masuk surga, ada yang masuk neraka juga ada, lengkap lah. Beres ya. Oke. Nah, itu urusannya ilmunya. Ini bisa kalau mau masuk tinggal klik login, nanti kita bisa bikin account, kita bisa masuk. Nanti kalau berhasil menyelesaikan kuis-kuisnya, ini ada banyak kuliah di situ. Kalau bisa nyelesain kuis-kuisnya, bisa dapetin sertifikat gratis. Bisa kita menyelesaikan kuis tentang cyber security atau hacking, nanti keluar sertifikatnya gratis. Gitu sih. Kalau mau dipakai buat apa ya bebas, terserah. Oke. Jadi ini ITTS-nya di sini. Nah, ini kan ada banyak orang di situ. Gitu ya. Oke, kebetulan kita banyak ngasih webinar gratis juga tentang AI, tentang segala macam gratis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah nitip sama Pak Toto, minta maaf nih Pak Toto. Saya nitip Pak Toto perpustakaan, bentuknya harddisk. Yang ini saya pegang harddisknya kecil, yang ada di Pak Toto harddisknya besar. Gedenya 500 GB, kalau mau di copy isinya buku-buku. Saya kasih lihat dikit aja bentuknya kayak gimana. Ini saya lagi masuk ke perpustakaan yang saya bawa, tapi kopinya ada di Pak Toto sebetulnya. Saya masuk ke library. Masuk ke library 2, books. Di sini ada tentang artificial intelligence, ada tentang cyber security juga ada. Ini dia cyber security. Ini buku ya. Tapi hari ini kita ya udah saya klik ya, saya kasih lihat aja dikit. Yang ini adalah teknik untuk bisa buat TNI lah. Bagaimana kita mempertahankan website di internet segala macam. Ini buku-bukunya. Kalau pengen masuk neraka, ya tinggal cari yang hacking. Ada hackingnya juga sih di sini, A B C D E F H. Mana dia? D E. Ini dia hacking. Kalau mau cari duit di internet, ini ada carding nih. Ini buat
nyolong kartu kredit ada ya, jangan dipakai. Nah, kalau ini udah hacking beneran sih. Ini gimana cara kita ngehack? Ada bukunya. Beres ya, sip. Oke. Jadi buku-buku ini ada di harddisknya, ada di Pak Toto. Kalau teman-teman pengen ngopi, diatur aja gimana ngopinya. Kalau pusing kirim harddisk ke rumah saya kirim balik tuh harddisk juga bisa, nggak masalah. Beres. Oke. Oh, kalau mau nanya bayar berapa? Bayarnya gampang. Tolong doain supaya amal ibadah saya diterima dan dilipat gandakan. Dah, bayar itu aja dah. Oke, ini buku ya. Udah, jadi tadi web, buku. Oke. Sekarang supaya bapak-bapak ibu ini gampang hidupnya, untuk materi hari ini saya naruh, itu tadi bukunya banyaknya bahasa Inggris ya. Jadi agak susah bacanya kadang-kadang. Ini saya kasih lihat lagi, ini alamat webnya untuk materi hari ini. Taruh tadi mana? Sini dia. Nih. Jadi bukunya saya taruh di alamat yang ini, s.id free-owp-ebooks. Kalau enggak gini dah, saya kasih semuanya nanti di foto aja ya. Kalau mau hubungan sama saya pakai email indo.net.id, satu lagi di sini its.ac.id. Bisa juga pakai Twitter Ono W Purbo, itu Twitter. Oke. Jadi kalau pengen komunikasi itu, website yang pentingnya ada open course ITTS ACID, ada lagi s.id free OWP ebooks. Ini isinya buku-buku. Khusus buat hari ini saya akan banyak makainya yang free OWP ebooks untuk hari ini. Oke. Silahkan difoto, kalau mau difoto boleh. Kalau ini ya udah. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Sekarang saya akan buka nih. s.id free OWP ebooks, saya enter di sini. Oke. Oh, reload. Oh, udah kebuka di sebelah sini sebenarnya. Kenapa dia yang sini error? Enggak. Ya udah. Ini kebetulan udah saya buka. Ini bentuknya kayak gini. Oke. Nah, khusus buat hari ini ada beberapa file. Saya mulai karena ini urusannya penerangan atau jurnalistik. Ini kebetulan banget sih. Hari Selasa minggu ini, jadi hari Selasa minggu lalu, hari Selasa kemarin, saya kebetulan diundang sama Atmajaya sama Sugiya Pranata. Jadi ada 5 kampus, jadi fakultas komunikasinya pada ngumpul. Mereka minta masukan dari saya bagaimana caranya supaya kurikulum jurnalistik atau penerangan itu ditambahin AI gitu. Nah, untuk kegiatan itu saya kasih buku yang pulsa saya habis ya. Oh enggak, kagak habis sih. Kalau habis saya harus tambahin soalnya. Ada di bawah nih, kagak keluar. Jadi bukunya ini saya buka di sini deh, di harddisk saya juga ada sih sebenarnya. Oke. Jadi saya harus kasih lihat ininya ya, nanti judulnya. Ada beberapa judul yang mungkin kepake di kesempatan ini. Habis data. Bentar. Habis kok nggak keluar. Cyber security, hilang, foldernya hilang. Berarti kebaksa saya kesini deh. Mudah-mudahan ada di sini. Buku. Oke.
Ini kopiannya dari internet sih. Tadi internet nggak keluar soalnya. Oh, udah berdua. Lemot ya, kenapa ya? Oke, ini ada tulisan kebaca mudah-mudahan ya. Ono W. Purbo, ada tulisan arsitek narasi. Oke, buku yang pertama yang ini arsitek narasi. Saya akan kasih lihat bukunya di sini. Bentar, salah. Harus begini gampang. Arsitek narasi ini dia. Oke. Ini buku yang pertama, arsitek narasi di era mesin. Ini adalah kemampuan buat teman-teman penerangan atau jurnalis kalau kita masukin AI seperti apa, kira-kira gitu. Judulnya ngeri aja sih. Saya ambil judulnya, saya taruh di sini ya. Nih, ini yang pertama. Yang kedua, bukunya adalah tentang media sosial. Nih. Jadi buku kedua, harus di-download. Oke, saya ambil di sini aja lah ya. Oh, sorry, salah. Yang ini. Saya search dulu. Media, ini dia. Pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial, media online, chat untuk pimpinan. Panjang sih, intinya AI buat menganalisa media sosial. Saya copy paste dulu ya, ini yang kedua judulnya. Ini yang kedua. Oke, 2 buku dulu. Nanti saya tambahin bukunya yang lain. Oke, saya kasih cerita dulu. Buku yang pertama tadi urusannya adalah saya ngasih masukan ke jurusan komunikasi, kemampuan apa saja yang perlu ditambahkan buat orang jurnalistik kalau ada AI-nya. Yang kedua, yang ini pemanfaatan AI untuk analisa media sosial. Ini jujur, yang minta materi ini adalah sebetulnya kayaknya Panglima sih. Jadi ini materi ini saya berikannya di BAIS di Bogor. Waktu itu di ruangan itu cuman ada bintang 2 dan bintang 3. Bintang 3-nya kalau nggak salah ada 4 orang, sisanya bintang 2, Pangdam dan yang lainnya. Oke. Jadi mereka minta saya ngajarin gimana caranya pakai AI buat analisa media sosial. Akhirnya saya bikin buku ini dipakai untuk kegiatan itu. Jadi untuk kesempatan awal ini saya akan pakai 2. Cuma nanti cara penyampaian saya akan kasih teorinya sedikit aja, sisanya lebih banyak praktek supaya lebih gampang nangkep di kepala. Kalau teori doang males. Jadi saya akan teori sedikit, sisanya praktek. Oke. Nanti ada buku-buku yang lain. Contoh buku yang lain saya kasih lihat judulnya dulu ya. Misalnya ini ada buku mengamankan untuk keamanan AI ada ya, bentar cari. Nah ini agak buku bahaya nih. Mengintip jurang. Ini adalah teknik bagaimana kita masuk ke dunia hitam di internet. Udah pernah denger yang namanya dark web? Udah pernah masuk? Berapa orang yang pernah masuk ke dark web? Ini kayaknya orang baik-baik semua. Jadi buku yang ini menceritakan bukan menceritakan ya, menjelaskan teknik bagaimana caranya kita masuk ke dunia hitam di internet. Gitu ya. Yang ini yang jurang itu bahaya banget. Oke. Kalau kita bisa masuk situ, kita bisa ngelihat misalnya orang bertransaksi jual beli narkoba, orang transaksi jual beli senjata, bisa di situ. Cuman hari ini kan topiknya bukan itu ya, jadi ini saya lewat. Kalau mau dilihat ada, jangan khawatir, saya bisa pakai laptop ini buat masuk. Oke, terus itu oke, saya kasih lihat lagi
ini ada AI dalam cyber security. Ini ilmu masih baru banget. Jadi misalnya kita pengen bikin pertahanan di internet, kita punya website, misalnya PEN punya website. Bagaimana kita mempertahankan website itu, tapi yang mempertahankan bukan hanya manusia. Jadi komputer dibikin otomatis buat bertahan sendiri, dibantu pakai AI. Nah ini di sini diterangin caranya seperti apa, itu ya. Kalau yang ada di kepala saya hari ini lebih ke fungsi PEN-nya aja nih. Tapi kalau nanti ada yang pengen nanya AI buat cyber security gimana, ya bisa saya terangin sih. Cuman kalau buat didemoin saya persiapannya agak lebih harus lebih banyak soalnya. Tapi bukunya bisa diambil, oke. Terus di sini ada menjaga AI tetap terkendali. Jadi gini ceritanya. Ini ada dua makhluk nih. AI dalam cyber security artinya kita punya cyber security, punya benteng, punya website, gimana websitenya dibikin aman dibantu AI. Kalau AI dalam cyber security gitu ya, kita punya website, kita ngamanin websitenya pakai AI. Kalau yang ini dibalik, AI bisa diserang, jangan khawatir AI bisa kita serang sebetulnya. Gimana caranya kita mempertahankan AI supaya nggak bisa diserang, gitu. Beda sama ini ceritanya beda banget sama cyber security ya. Jadi ini gimana caranya AI tidak bisa diserang. Bagaimana caranya AI supaya adil. Bagaimana caranya AI supaya tidak berat sebelah. Contoh, ini saya contoh dikit aja ya. Yang ini saya kasih contoh dikit. Gampang sih sebenarnya. Oke. Ini mumpung ini kasih lihat kuliahnya lah, mudah-mudahan kelihatan sini. Ini kuliah-kuliahnya yang tadi yang open course di TTS ACD. Di sini ada kuliah cyber security, ada kuliah ethical hacking itu buat nyerang. Tapi dikasih kata-kata ethical artinya orang yang nyerang dikasih etika. Jadi nggak sampai ngancurin sasaran lah, kira-kira kayak gitu. Dari sini ada buat AI-nya, judulnya bukan AI, judulnya Big Data sama Data Analysis. Jadi ini bisa diambil kuliahnya, free. Nah sekarang saya kasih lihat sedikit bagaimana caranya supaya AI-nya aman dari serangan. Misalnya saya masuk ke ChatGPT. Ini saya masuk ke ChatGPT ya. Kan kita bisa nanya biasa ya. Misalnya pertanyaan yang biasa adalah siapa Presiden Indonesia. Itu mah biasa aja lah. Dia pasti bisa jawab. Dia cek di web, dia bisa jawab Presiden Indonesia siapa. Itu biasa aja. Bisa nggak kita bikin perintah yang kurang ajar? Bisa, gampang sih. Saya kasih lihat ya. Dan ini si AI harus bikin pertahanan, jangan sampai AI-nya ngaco. Misal, saya bikin perintahnya kayak gini ya. Tolong, ini ngaco ya, jangan dicontoh. Buatkan skrip untuk menyerang situs dpr.go.id. Udah nggak bener kan? Coba kita lihat jawabannya AI seperti apa. Jadi AI harus ada pertahanannya. Jangan sampai orang kayak Ono yang baik itu bisa masukin berita yang ngaco-ngaco. Misal enter. Oh, dia berpikir panjang untuk jawaban lebih baik. Kayak gini kok mikir dia, bego dia. Oh, langsung jawabannya langsung gini dia. Maaf, saya tidak bisa membantu buatkan skrip untuk menyerang. Gitu. Walaupun bisa sebenarnya, tapi dia nggak bikinin. Nah ini contoh bagaimana AI harus bisa ngamanin dirinya sendiri. Kita bikin pertahanan buat AI-nya. Ini contoh pertahanan. Tapi ini bukan topik buat di lingkungan ini ya. Ini topiknya adalah yang minta kebetulan adalah BSSN, Badan Siber Sandi Negara, mintanya yang topik kayak ginian. Jadi waktu itu saya jelasin, oke. Jadi urusan pertahanan di dunia cyber bukan hanya websitenya,
AI juga harus dipertahankan juga. Contohnya kayak gini. Sampai sini dulu ya, ini global dulu nih. Saya kasih global, materinya kira-kira daerah situ. Beres? Oke. Sekarang saya akan masuk ke materi yang ini. Ini urusan pen, urusan penerangannya. Ini tadi saya banyak ngobrol sama Pak Toto. Ini ngomong jujur dulu ya, ini buka rahasia dulu. Kalau yang saya kerjakan banyaknya mainan dengan tulisan. Jadi kalau wartawan, saya wartawan tulisan. Oke. Tapi kalau tadi ngobrol sama Pak Toto banyak ngomong mainan dengan video, dengan audio, dengan gambar. Nah, saya nggak bisa yang itu. Jadi ilmu yang main AI buat video, audio, gambar nanti gurunya Pak Toto ya, bukan saya. Ini bukan rahasia dulu. Ono juga nggak pintar-pintar amat. Kalau udah teks saya masih bisa, tapi kalau udah gambar, video saya nyerah. Gitu ya, beres ya. Oke. Ini saya akan ngasih lihat buku yang ini, Arsitek Narasi, judulnya Narasi karena saya bermain dengan tulisan. Oke. Nanti profesi pen akan berubah sih sebetulnya. Saya akan masuk, tadi tulisannya mana sih? Salah, bukan yang ini ya. Oke. Ini bukunya panjang, bacanya males, saya jamin pasti males. Ini soalnya sekitar berapa ya? 128 halaman. Dijamin pada males bacanya. Saya akan loncat bacanya ya. Masuk ke bab berapa nih? Bab 5 kalau nggak salah. Nih. Kebaca nggak sih? Kebaca ya? Profil lulusan komunikasi dan jurnalistik. AI assisted. Maksudnya profesi komunikasi yang dibantu AI itu apa aja. Profesi yang lama nggak disentuh sih, maksudnya tetap mungkin masih ada, tapi kalau yang dibantu AI jenis profesinya seperti apa, saya akan masuk ke halaman sini, profil lulusannya soal ini. Oke, saya gedein lah ya biar lebih enak melihatnya. Oke, apa saya gedein lagi nih, yang penting di dunia pen itu nanti ada 3 hal utama yang perlu ditambahin. 1, kemampuan teknis AI-nya, mainan prompt dan sebagainya. Yang kedua, kerja ke masalah empati. Oke. Ini jujur dulu, komputer nggak punya empati. Yang punya empati cuma manusia. Jadi konsekuensinya manusia ini akan ngontrol komputernya supaya narasinya punya empati. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Terus masalah orientasi strategis. Jadi kalau misalnya ada tulisan, kita yang bisa ngarahin sebetulnya tulisan ini atau video atau gambar mau diarahin kemana, yang bisa ngarahin manusianya, bukan AI-nya. Jadi ini harus ada. AI-nya membuat, AI itu kayak pisau aja sih sebetulnya. AI membuat supaya yang produk yang kita buat jadi lebih tajam lah, kira-kira gitu. Cuman ada catatannya nih, catatannya gini kira-kira. Seringkali saya ditanya, jadi saya berapa kali ngasih workshop kayak gini, pertanyaan sederhana aja, Pono, AI kan bisa bikin kita tambah bodoh, AI bisa bikin kita tambah males, AI bisa bikin kita tambah tidak kreatif, tidak inovatif, karena semuanya dibikin pakai AI. Oke, pertanyaan sebagian besar orang tuh kayak gitu ya. Ini ngomong jujur dulu ya, saya sendiri sangat pakai AI banget. Ini buku ini, tadi kan 120 halaman tadi ya. Ini saya tulis dalam waktu 1 hari, 100 halaman. Rata-rata kecepatan saya nulis buku 100 halaman rata-rata 1 hari sekarang. Itu karena pakai AI. Cuman saya bisa seperti itu karena saya sehari-harinya memang nulis buku dulunya. 1 buku rata-rata saya tulis dalam waktu 2-3 bulan dulunya 100 halaman. Sekarang 1 hari selesai. Nah, sama aja masalah kreativitas, masalah inovasi, masalah malas, masalah rajin segala macam, itu bukan masalah AI-nya sih sebetulnya. Itu adalah masalah manusianya. Kalau manusianya rajin, dikasih AI jadi tambah rajin, tambah cepat kerjanya. Kalau manusianya inovatif, dikasih AI tambah inovatif.
Kalau manusianya kreatif, dikasih AI tambah kreatif. Tapi kalau manusianya dasarnya males, ya tambah males. Jadi itu ada dua makhluk yang lain, satu AI, satu manusianya. Jadi sarannya, tolong nanti dikasih tahu ke staff-staffnya, kalian harus tetap rajin, harus dari dasarnya memang harus rajin dulu. Dikasih AI, kalau dia dasarnya males, dikasih AI tambah males ya emang. Itu kira-kira. Beres ya? Oke, sekarang jenis profesi apa yang muncul dengan adanya AI di dunia bapak-bapak pen? Ini contohnya. Ini istilah-istilahnya. Ini minta maaf istilahnya banyak kan bahasa Inggris ya. Kira-kira gini lah. Storytelling adalah kemampuan buat bercerita, tapi nanti dibantu di augment ditempelin sama AI. Jadi kita pakai AI generatif untuk membantu bikin ide, drafting, produksi multimedia. Tapi manusia tadi, si AI augmented storytelling, dia akan menjaga kualitas narasi supaya manusiawi. Karena AI nggak bisa, manusianya nggak ada di AI. AI bukan manusia, dia nggak punya empati, gitu. Jadi yang bikin manusianya manusia. Beres ya. Terus di sini ada lagi communication data analyst. Ini melakukan analisa sentimen, audience segmentation, prediksi tren, dan pakai machine learning. Ini saya kasih cerita dulu nih. Kasus yang ini. Kasusnya ada di anaknya Ono langsung ini kebetulan. Anak saya males belajar matematika. Jadi waktu SMA, waktu mau cari jurusan sekolah S1, dia ngomong ke saya sederhana aja, "Pak, aku mau sekolah yang gak ada matematikanya." Ya wes, terserah kamu dah. Masuklah dia jurusan komunikasi. Oke, lulus. Kerja di Metro TV, keterima. Kerjanya apa? Ngedit video. Oke, ini boleh buka-bukaannya. Dia frustasi, kondisinya hari ini frustasi karena gajinya UMR. Frustasi. Ini minta maaf aja nih, ternyata pen gajinya UMR. Jadi anak saya frustasi. Terus dia ngiri sama sepupunya dia. Sepupunya dia seumuran, persis seumur. Umurnya bareng. Dia ngambilnya komunikasi, sepupunya ngambilnya komputer informatika. Sepupunya kerja di perusahaan yang ngurusin pusat data nasional kemarin yang jebol. Pusat data nasional yang jebol, sepupunya kipas-kipas dong, duitnya tambah banyak kan. Kalau yang kayak gitu kan tambah banyak duitnya. Nafsu lah dia nih yang orang komunikasi, ngadep ke bapaknya, "Pak, aku mau pindah jurusan." Bapaknya kan kurang ajar ya. Bapaknya ngomongnya gini, "Lo nggak boleh. Kalau mau nggak boleh." Maksudnya dia pindah jurusan pengen ngambil S1 lagi, S1 komputer. Ya jelas bapaknya nggak mau lah. Rugi, gue udah bayarin 4 tahun, sekarang mau 4 tahun lagi, nggak boleh. Kalau mau S2 sekalian. S2 dia sekarang, mampus dia. S2, lagi S2 nih, lagi bikin paper jurnal, matang dia. Jadi dia ngambil S2-nya tahu apa? AI. Jadi dia campurin dua makhluk ini akhirnya. Yang dia kerjain apa? Persis seperti ini, analisa sentimen. Ngelihat segregasi, segmentasi di pemirsa, pembaca. Semua dikerjakan pakai mesin, pakai komputer. Karena kalau dikerjakan sama manusia, kelamaan. Jadi AI dipakai buat analisa seperti ini. Cuma nanti mungkin prakteknya saya akan kasih lihat praktek yang gampang ya. Kalau pakai mesin langsung takutnya bapak-bapak di sini pada pingsan. Walaupun mesinnya gampang sih sebenarnya, tapi ya ntar pingsan. Itu yang kedua ya. Masalah analisa data. Jadi kita punya komentar-komentar di media sosial, postingan-postingan segala macam, kita analisa orang responsnya seperti apa, positif atau negatif terhadap tulisan-tulisan tadi. Nah, terus yang ketiga, ini kemarin yang bukan ya, ini adalah yang banyak disoroti sama teman-teman di Komdigi. Kominfo zaman dulunya, sekarang di Komdigi, mereka pengen supaya AI-nya dipakai secara beretika. Contohnya tadi waktu saya masukin tadi ya, minta skrip buat nyerang, langsung dia blokir. Nah, ini yang
Ini ngomong jujur dulu ya, ngomong jujur dulu. Saya kan programmer, saya bisa bikin program buat AI. Cuman saya biasanya remnya belum. Jadi saya nggak punya etika, saya hajar aja. Minta skrip, gua keluarin skrip. Dan emang kita pakai sih sebetulnya. Ini kita pakai, buka-bukaan aja ya. Kita pakai ini buat ngetes websitenya DPR. Karena DPR yang minta, ini kebetulan DPR yang minta ya. No, tolong dong dites websitenya DPR. Kita tes pakai cara manual, nggak jebol, aman. Jadi website itu aman tuh. Udah, masukin AI, serang, bolong, langsung. Parah. Jadi hati-hati, kalau udah ditambahin AI, kacau serangannya, lebih gila lagi. Karena dia punya probabilitas buat nyerang, teknik serangannya parah-parah. Jebol, gitu ya. Jadi engineer, teknisi kayak saya akan etikanya nggak ada. Saya nyerang beneran, hancur beneran. Nah, yang bisa ngerem adalah orang-orang pen sebetulnya. Makanya ada nanti etika AI. Kalau di sini ada tambahannya naratif guardian, penjaga narasi supaya narasinya lurus, masuk surga. Kalau udah masuk neraka banget deh. Terus orang-orang komunikasi, jadi ini yang mungkin juga jarang, belum nggak kebayang. Pada masa lalu, sebagian teknik komunikasi adalah satu arah. Apakah itu lewat media koran, apakah itu lewat radio, lewat TV, semuanya satu arah tuh. Kesininya komunikasinya dua arah nih, beda. Kita mainnya media sosial dua arah, semua komunikasi dua arah nih. Nah, kalau udah main di dua arah, kan kita harus respons nih. Kalau yang responsnya manusia tewas, karena bayangin aja di sebelah sana kan masyarakat, rakyat, orangnya kan jutaan orang. Dia mau nanya sesuatu, dia minta supaya direspons. Nah udah di situ kita perlu AI. Orang komunikasi yang menguasai AI yang bisa merespons pertanyaan orang banyak, gitu. Makanya di sini ada interaktif, itu dua arah, naratif, narasi, desainer. Jadi memang ini masih jarang orang, kebanyakan dilakukan secara manual, yang respons manusia nih, atau yang dipakai kebanyakan oleh orang kelembagaan, lembaga politik, bukan politik, partai segala macam, pakainya buzzer, pakainya bot. Itu media sosial yang dua arah dipakai jadi satu arah sih sebetulnya, jadi agak salah. Saya orang yang mainnya dua arah banget, jadi saya komunikasi dua arah, dan orang nggak nyangka kalau yang ngajakin, yang jawab adalah Ono langsung. Saya kasih lihat deh ya yang ini. Tapi ini saya nggak pakai AI ya. Contoh, ini saya masuk ke ini aja ya, Twitter. Saya orang Twitter, jadi banyak komunikasi di situ. Ya follower saya kalah lah sama Raffi Ahmad, mah kalah banget lah ya. Sana kan jutaan, saya follower cuma 400 ribuan. Oke, sini saya klik, ini yang notifikasi. Ini kelihatan, ini ada orang yang like yang saya post, ada yang repost, ada yang like your post, apa segala macam. Nih, nah mereka caranya ngomong ke saya gimana? Caranya mention. Di sini saya bisa lihat mereka nanya apa, gitu. Di sini saya nanti bereaksi. Kalau mereka nanya, bentuknya nanya misalnya apa? Nih. Pak, saya ikut daftar open course, itu open course yang tadi ya, open course ITTS ACID. Kok mau buka materi ketika diklik ada tampilan file tidak aman? Ini apa? Gitu. Jadi ceritanya open course itu nanti bikin link ke Ono Center ORID buat materi-materinya saya taruh di wiki. Ceritanya adalah di Ono Center ORID pakai HTTPS, sertifikatnya expired. Saya bayar vendornya 300.000, cuman sertifikatnya nggak dikasih. Jadi saya lagi sakit hati sama vendornya, makanya nggak saya beresin. Itu saya ceritain, ini vendornya brengsek.
si ini. Jadi lu jangan pakai itu dah, gua korbannya gitu ceritanya. Jadi saya jawab. Jadi orang kaget, Ono tuh jawab. Nah ini yang kalau kita udah komunikasi dua arah, akibatnya adalah rakyat atau orang-orang akan jadi dekat sama kita. Kalau udah dekat, udah lebih enak ngomongnya. Kalau ada jarak kan lebih agak susah ngomongnya, kalau dekat lebih enak. Jadi saya komunikasi dua arah banget, gitu. Nah. Oke, saya balik lagi ke mana tadi? Sini ya. Oke. Terus di sini adalah kalau terjadi krisis, contoh krisis yang paling gampang mah DPR nih. Hari-hari ini kan krisis banget ya. Jadi kita butuh satu lagi orang komunikasi, orang pen yang bisa memprediksi krisis dan strategi buat respons kalau ada krisis tadi. Dan ini dibantu AI banget. AI yang ngebantu banget di sini. Kenapa kita perlu AI buat memprediksi krisis sama buat meresponsnya? Karena bayangkan kita bermain di media yang dua arah dan ini aliran informasinya deres banget nih kalau dua arah. Dan kita harus bisa melakukan prediksi kedepannya seperti apa. Jadi dukun lah kira-kira. Kita jadi dukun ke depannya seperti apa. Nah ini udah main komputer semua. Nanti pelan-pelan saya kasih lihat caranya ya. Tapi di sini saya akan pakai cara yang gampang dulu ya. Kalau cara bener yang susahnya soalnya nggak berani saya kasih. Terus satu lagi adalah investigative journalism, tapi dibantu AI. Oke. Yang satu lagi adalah masalah empati. Bagaimana kita membuat beritanya berempati supaya rakyat jadi berpihak pada kita, kira-kira gitulah. Oke, ini contoh-contohnya kalau lulusannya seperti apa. Jadi intinya arsitek narasi, arsitek berita itu menggabungkan kecepatan algoritma dan empati manusia ke dalamnya. Jadi itu mengawinkan dua hal sih sebetulnya. Satu manusia empati, satu lagi algoritma dimasukin. Beres ya? Oke. Ini beres dulu. Satu lagi ilmu apa aja yang dibutuhin, kita turun ke bawah nih sekarang. Saya akan turun ke bawah. Nih. Ini ada di bagian bawah ada salah, katasin lagi dikit. Ini dia. Ada rencana mata kuliah. Saya nggak akan bahas, tapi saya akan kasih lihat ilmu apa aja yang perlu dikuasai di sini. Kalau pengantar ilmu komunikasi, kalau AI ini masalah pengantar doang. Ini yang tadi barusan saya kasih lihat. Satu lagi ilmunya namanya NLP. Ini buat melakukan klasifikasi sama analisa sentimen. Itu namanya NLP. NLP adalah Natural Language Processing. Natural language adalah bahasa manusia biasa. Kalau bahasa pemrograman kan gini, if, then, else. Itu bahasa pemrograman. Kalau bahasa manusia kan, halo, apa kabar, apakah kamu hari ini baik-baik saja, itu bahasa manusia. Komputer perlu dikasih ilmu buat melakukan natural language processing. Jadi perlu dikasih pengantar aja. Gimana caranya si komputer ini bisa menganalisa bahasa manusia. Ujungnya apa? Kita bisa menganalisa sentimen. Kita bisa melakukan klasifikasi dari teks. Itu ya. Terus ini yang kedua. Yang ketiga, kita perlu membuat konten. Di sini bisa teks, gambar, video. Tadi saya udah kasih disclaimer dulu, saya bisanya di teks. Kalau gambar sama video nanti nanyanya sama Pak Toto, jangan sama saya. Pakarnya ada di sebelah sini. Oke. Terus kalau studi kasus biasa aja, bagaimana kita monitoring krisis. Contohnya DPR kemarin, gimana caranya monitoring? Bukan kemarin sih, sekarang. Ya kalau di dunia swasta ini masalah brand, sentimen. Oke. Kalau di Komdigi hari ini mereka banyak regulasinya ke arah etika. Oke, ini masalah bias. Bias itu kira-kira gini bias. Kalau di AI ya, bias itu kira-kira gini. Jadi yang namanya, kalau nggak saya kasih contoh sedikit dulu lah. Oke, biar kebayang yang namanya AI.
Misalnya saya masuk ke Tokopedia, Topet. Ini ada AI dalamnya loh, hati-hati. Semua platform digital di internet ada AI-nya belakangnya. Oke. Atau saya masuk ke ini juga lah sekalian ya, Google Maps biar kebayang. Oke. Ini kalau saya masuk ke Topet, ini nunggunya lama. Ini lama juga ya dua-duanya. Berarti internet gua lagi lemot banget ini. Cerita aja dah. Topet itu ada iklannya. Semua tahu pasti ada. Kalau kita masuk Topet, masuk Shopee, masuk apa tuh ada iklannya. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Beda. Kok bisa beda? Kenapa? Apa dasar yang membedakan iklan tiap orang beda? Dasarnya apa? Kebayang? Ini kan iklannya beda-beda tiap orang. Dasarnya apa dia nentuin bahwa si Ono, nih kalau dilihat nanti keluar Ono banyaknya alat elektronik. Kenapa dasarnya apa? Dia nentuin bahwa Ono dikasih iklannya elektronik. Algoritma. Orang nyebutnya algoritma ya. Padahal itu sebenarnya AI. Jadi AI itu yang kita sebut algoritma. Oke, cara kerjanya kira-kira gini, cara kerjanya. Jadi semua AI nanti mau masuk ke Google Maps juga. Ini kenapa? Oh, berarti ininya modem saya nggak bagus nih berarti. Ntar harus ganti. Atau ya udahlah, ntar ya. Oke. Dan ya udah. Jadi cara kerjanya AI supaya dia bisa presisi, dia tahu Ono sukanya apa, dia harus melakukan mata-mata yang Ono lakukan di toko online tadi. Ono biasanya searching keywordnya apa, Ono biasanya beli keywordnya apa, barang apa yang dibeli. Dari melakukan mata-mata itu dia bisa melakukan pengelompokan atau klasifikasi. Ono adalah makhluk yang suka barang elektronik. Ini juga sama nih ntar di Google Map. Nih contoh mata-matanya saya kasih lihat ya bentar. Ini ada apa sih namanya? Ini jalan nih. Kalau warnanya hijau macet lancar. Kalau warnanya merah macet ya. Pertanyaannya, Google tahu dari mana bahwa jalannya lancar? Google tahu dari mana jalannya macet? Tahu dari mana? HP kita lapor ke Google. Ikhlas ya. Yang jadi masalah ini HP punya anggota nih, mampus lu. Jadi HP kita lapor ke Google, dari laporan HP kita ke Google, Google tahu jalannya macet, jalannya lancar. Jadi sebetulnya yang dilakukan sama Google adalah Google melakukan mata-mata dari semua HP Androidnya orang, lapor ke Google, dari mata-mata itu dia melakukan klasifikasi tadi. Jadi yang harus diingat di sini adalah yang namanya AI harus melakukan mata-mata. Mata-matanya bisa dari macam-macam ya, tapi dia harus mata-mata nih. Mata-mata terserah nanti datanya dari mana terserah, tapi dia melakukan mata-mata. Dari mata-mata itu dia bisa bisa melakukan prediksi, dia bisa melakukan klasifikasi. Dua itu. Tapi mata-mata prosesnya. Oke. Buat ngasih tahu aja bahwa ini prosesnya mata-mata semua loh, hati-hati nih. AI mata-mata banget. Yang jadi masalah kalau sampai datanya tidak lengkap, datanya tidak baik, hasil prediksinya dia pasti jelek, nggak bagus, tidak presisi, gitu ya. Jadi AI ciri khasnya gitu. Konsekuensi dari situ adalah nanti kalau kita mainan AI, mau nggak mau kita harus ngasih makan AI-nya dengan data yang kita punya, supaya AI-nya prediksinya jadi bagus. Oke. Tapi ini hati-hati banget nih. Tadi kalimatnya AI hanya bisa prediksi kalau punya data. Kalau datanya tidak lengkap, prediksinya dia salah. Contoh, saya kasih lihat di sini ya. Nih, oke. Apa yang sedang kamu pikirkan hari ini, gitu ya, misalnya.
perhatiin di sini ada tanda plus. Plus itu buat apa? Buat ngasih data ke si AI, gitu ya. Jadi misalnya kita pengen nulis sesuatu, misalnya kita lagi pengen nulis tentang ada berita, misalnya Panglima sedang punya rencana apa gitu, atau misalnya apa ya, pokoknya ada kegiatan apa, kemudian ada proposalnya, ada tornya segala macam, itu dimasukin ke sini, terus nanti tinggal kasih prompt di sininya. Dia ada kegiatan, misal, ini saya kasih contoh sederhana aja. Misalnya kita cari berita nih, berita tentang apa ya, tentang TNI. Oke, saya bentuknya berita ada nggak ya? Ini rekrutmen. Jangan cari berita TNI gitu ya, berita. Kalau nggak jangan TNI lah, yang beritanya banyak mah DPR lah. Sekarang mah DPR. Wah, jangan. Oh, kalau nggak ini ya demo buruh nih ya. Jadi ini ada berita-berita nih. Oke. Ini saya ambil gini aja. Ini ngambilnya gombal banget nih, teknik ambilnya gini doang. Copy. Saya masukin notepad lah, biar gampang lah. DPR. Notepad. Diedit. Oke. Nih, saya paste. Oke. Saya dapat satu berita nih, tapi ini harusnya saya buang-buangin nih, kayak gini dibuang dulu nih harusnya. Dibuangin nih. Aduh, banyak banget linknya. Oke. Terus, jadi saya kumpulin berita-berita. Oke. Ini bikinnya manual banget nih ya. Oke. Saya akan cari lagi berita yang lain. Oke. Yang ini. Ini saya klik sembarangan aja ya. Tapi biasanya kalau yang beneran terjadi adalah kita mengerjakan ini pakai komputer, jadi bukan manusia ya. Jadi nanti robot atau aplikasi yang akan ngambil berita-berita tadi, atau bisa juga kita habis wawancara sama orang, terus dari speech to text jadiin teks semua, nanti bisa jadi berita. Ini saya ambil dulu juga nih ya, ambil copy, saya taruh di bawah. Oke, taruh di atas. Oke. Jadi harusnya banyak ya beritanya. Oke, sudah kita punya banyak berita. Ini saya save aja dulu ya, biar saya ini save. Saya save, kasih nama, misalnya filenya saya kasih nama berita dpr.txt. Oke. Jadi saya punya file namanya berita dpr.txt. Ini bentuknya kayak gini doang. Ini filenya udah nulisnya seenaknya aja sih. Oke. Nah, kita udah, sekarang saya pengen supaya jadi berita yang bagus. Cuman gini doang sih. Ini masuk ke ChatGPT. Yang saya kerjain ya biasanya. Kalau yang saya kerjain beneran ini biasanya saya teksnya tadi besarnya bisa sampai ratusan halaman, jadi bisa sampai 400 sampai 1000-an halaman teks. Jadi tulisannya ribuan halaman. Saya kasih lihat contohnya, mudah-mudahan nggak saya delete nih kemarin. Ini saya baru kerjain soalnya. Ini bukan buat berita, tapi ini kebetulan buat rencana strategisnya kampus saya. Saya cari dulu ya, ITTS. Oke. Ini bentar, salah. ITTS. Walah. Berarti saya harus pakai .txt aja lah. Dokumen. Oh, ini dia. Nih. Ini teksnya. Ini panjang banget. Ini kalimatnya sampai ribuan.
Ini kita lagi bikin rencana strategis kebetulan di kampus. Jadi ini adalah laporan-laporan dari semua unit yang ada di dalam kampus. Jumlahnya ribuan. Saya copy paste dalam satu file teks gini aja. Oke. Ini kalau ini ribuan banyaknya. Deh. Nah, ini kalau dalam contoh yang kita pakai sekarang bentuknya berita. Oke. Ini yang tadi yang berita ini ya tadi ya. Ini driver ojol tewas dilindas Rantis Brimob. Gitu ya, beritanya kayak gitu. Tapi ada berita satu lagi Detikom apa nggak tahu saya baca. Nah sekarang kita pengen dapat kesimpulan dari berita-berita itu. Nih caranya cuma gini doang sih sebenarnya, caranya cuma gini. Tambahkan file, oke. Tadi nama filenya berita DPR ya, DPR. Ini dia. Saya masukin ke sini. Nah sekarang kita kasih perintahnya cuma gini aja, oke. Misal saya pengen buat kesimpulan, buatkan kesimpulan atau buatkan berita kesimpulan dari teks yang di attach itu bahasa Inggris ya. Cuma gitu aja, saya kirim. Jadi sebetulnya bisa aja beritanya saya tulis di dalam prompt, cuman itu jadi promptnya jadi panjang banget. Biasanya si ChatGPT akan komplain kalau promptnya panjang. Supaya ChatGPT nggak komplain, semua dokumentasi yang panjang tadi saya masukin dalam satu teks, promptnya jadi pendek. Tapi prompt ini hanya akan ambil kesimpulan dari teks itu aja, dia nggak akan lari kemana-mana lagi. Dengan cara itu kita bisa bikin berita yang fokus ke urusan itu aja. Saya masukin ya, saya masukin, dia akan nih kesimpulannya kayak gini nih. Udah kata-katanya udah jadi bagus, gitu. Nih dari satu teks ya. Sekarang saya dengan teks yang sama, dari teks yang sama ya. Ini teksnya saya bikin sama nih. Saya ambil lagi DPR. Nih filenya sama loh. Oke, sekarang saya akan bikin narasinya lain, beritanya lain. Beritanya kira-kira gini. Buatkan berita untuk apa ya? Sorry, saya nanya dulu, situ lebih ahli soalnya. Kalau ada kejadian kita pengen counter kalimat kata yang dipakai, kata kuncinya apa? Counter berita itu apa? Apa? Klarifikasi atau counter? Kata kunci yang dipakai apa biasanya? Kalau misalnya ada berita negatif, saya pengen counter. Hah? Apa ter? Apa? Klarifikasi. Oke. Buatkan berita untuk klarifikasi kejadian yang ada di teks di attach, gitu ya. Jadi kita bikin berita yang counter itu ya, atau teknik klarifikasinya seperti apa. Udah tinggal gitu doang. Ini klarifikasinya gitu. Nah ini jadi sedang dalam proses penyelidikan, mendesak undang-undang transparan, jadi gitu. Jadi lebih positif. Oke. Bisa juga dibikin kayak gini nih. Ini gombal banget sih sebetulnya. Tapi ya begitulah tekniknya. DPR, misalnya tadi beritanya DPR ya. Nih, sekarang saya kasih narasi yang lain lagi. Tolong buatkan strategi untuk mengcounter berita yang di attach. Bisa gitu saya. Jadi nanti dia ngasih saran, strateginya seperti apa. Bikin klarifikasi fakta resmi, pendekatan humanis, empati, kunjungi keluarga korban, tidak abaikan pada rasa, framing positif, narasi alternatif, dikasih tahu semua loh ini. Oke. Misal, oke.
kita pengen publikasi tindakan ini di media mainstream maupun untuk menunjukkan kepolisian tidak abai pada rasa kemanusiaan. Oke, saya pengen bikin beritanya seperti itu. Saya tinggal ambil aja nih, klik kanan, tapi ini banyak loh, ini masih banyak nih. Oke, ada bentuk tim investigasi segala macam. Saya misalnya pengen publikasi tindakan ini di media mainstream maupun media sosial untuk menunjukkan bahwa kepolisian tidak abai dan pada rasa kemanusiaan. Ini saya ambil nih, oke, ambil, saya upload lagi berita yang tadi. DPR, oke, saya paste, dapat lagi beritanya, dan berita buat kontornya langsung dapat. Oh, ini masih bentuknya kayak gini ya? Walah, salah promnya salah prom. Jangan publikasikan. Jangan gini kalimatnya. Cut. Saya masukin lagi deh. DPR. Salah. Oke, DPR ini, oke. Sekarang promnya saya rubah dikit ya. Buatkan narasi untuk publikasi di media mainstream maupun media sosial untuk menunjukkan bahwa kepolisian ini tidak abai. Itu aja, klik. Dia baca dokumennya, kemudian di narasi publikasinya dia bikin. Itu. Oh, tapi ini masih bentuknya kayak gini ya. Saya buatkan dalam bentuk paragraf. Jadi ini jadi paragraf. Udah. Sesederhana ini sih cara mainnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan bisa langsung diinterupsi ya. Ada pertanyaan, aman? Gampang kan? Ya, silakan. Terima kasih atas berita. Saya mau tanyakan, ini kan kalau kita menulis tulisan itu biasanya dicek dengan Turnitin. Apa? Turnitin. Oh, Turnitin. Oh, plagiat. Kalau di sini, Oke. Bagaimana kita membedakan antara tulisan yang dibuat manual dan yang dibuat dengan ChatGPT? Nggak bisa sih. Ini buka-bukaan dulu ya. Tadi kan saya kasih URL saya itu s.id/free-owp ebooks ya. Oke. Ini ceritanya gini. Saya waktu itu ngobrol ketemuan kayak gini, tapi kebetulan yang ini teman-teman IT-nya DPR RI. Jadi ngobrol sama anak-anak IT-nya DPR RI. Saya kasih tahu, ini ada buku-buku saya bisa diambil di s.id/free-owp ebooks. Mereka download itu buku-bukunya. Itu bukunya saya tulis dibantu AI. Tapi perintahnya bukan tolong buatkan subbab ini, enggak. Jadi perintahnya kayak tadi, gayanya saya kayak gini. Oke, atau saya kasih lihat prom saya lah. Prom saya. Ini promnya Ono ya. Prom saya parah banget. Oh alah. Oke, saya turun ke bawah lah. Saya cari prom. Iya. Promnya panjang-panjang kayak gini sih. Promnya panjang. Jadi bukan satu kalimat, dua kalimat. Terus biasanya selain prom saya tambahin dokumen-dokumen buat pendukung. Jawaban singkat dulu ya, Mereka ngecek ke Turnitin. Bisa nebak kira-kira berapa persen hasilnya plagiatnya? Ono dibantu AI buat nulis loh. Bisa nebak kira-kira dicek sama Turnitin berapa persen plagiatnya? Kasih angka aja bro. 30. Yang benar cuma 5%. Boleh tanya kalau Yuk. Ya, ada interaksi nih dikit bro. Ya. Ya mungkin rata-rata teman-teman udah banyak menggunakan ini, ada security, ada ini
ini. Oke. Malah saya sendiri juga pernah membuat sambutan pramuka dalam bahasa asing. Oke. Kita translator dan sebagainya, ini kan berputar kok. Oke. Kadang-kadang kita bikin rilis juga, AI juga. Ya. Memang udah mulai kita menggunakan ini kok. Nah, saya sedikit tertarik, maksudnya untuk pengembangan cara pemahaman saya. Tertarik dengan Google Map. Google Map tadi. Nah, kebetulan saya dinasnya di Jakarta yang sering menggunakan Google Map ya. Hampir 90% itu prediksinya tepat. Iya. Prediksi kemacetan, prediksi waktu tempuh tepat ya. Tadi dijelaskan kalau pemahaman awal selama ini Google Map itu menggunakan satelit loh. Iya. Jadi dengan citra kepanasan penggunaan. Tadi Prof mengatakan kalau nggak salah penanggapan saya kan berdasarkan penggunaan HP. Sinyal berapa banyak orang menggunakannya Pak? HP kita lapor ke Google ya. Posisi HP-nya dilaporin ke Google. Betul. Ya. Akhirnya Google memprediksi bahwa rute yang akan ditempuh kondisi seperti apa, waktu tempuhnya akan berapa. Ya. Nah, ini satu pola mungkin perlu diperjelas lagi sehingga kita memahami itu. Jadi gini Pak, ini HP-nya HP Android ya. Android itu yang bikin Google, hati-hati. Kalau bapak-bapak beli HP Android mau pakai pertama kali itu HP kan harus register ya, masukin emailnya Google ya, harusnya dibaca tuh, ada bacaannya kan, ada disclaimer-nya. Salah satunya adalah HP tadi akan melakukan posisi kita ke Google kecuali kita disable ya. Kalau disable dia akan lapor. Kita bisa tetap pakai Google Map, dia tidak akan lapor harusnya teorinya. Tapi kita tidak tahu nih HP bakal lapor enggak. Nah, dari laporan itu Google bisa pakai AI-nya untuk melihat. Oh, saya kasih. Udah saya ceritakan aja deh. Atau saya kasih lihat ini rada remote internetnya jadi rada horor. Oke. Kalau mau ngecek gini caranya Pak. Ini Google Map. Oke. Di bagian kiri, remote kan. Ini ada your timeline. Di your timeline kita bisa melihat kita sudah kemana aja dari tahun 2009. Jadi si Google itu, ini memang ya. Jadi dari tahun 2009 Google kalau kita di media bahwa Google akan diproses dari kita. Dulunya bisa sih, karena banyak protes. Jadi dulunya bisa diganti website. Dari tahun 2009 dia akan nyalur HP kita kemana aja. Dan setelah itu dia bisa tahu perilaku jalan. Misalnya jalan depan sini macetnya jam berapa, kalau hari Senin macetnya jam berapa, kalau hari Selasa jam berapa, ada catatan semua selama bertahun-tahun. Oke Bro. Ya. Dan itu bisa disedot juga nggak Bro? Sama Iya, dengan teknologi intelijen. Punya bisa dapat nomornya Prof nih. Saya ingin tahu perjalanan Prof 1 tahun bisa nggak? Saya sedot. Timeline-nya. jujurnya saya belum pernah kayak gitu. Nah, ini kan Saya sampai ngedot data belum tahu. berarti orangnya sendiri. Kalau data saya sendiri bisa, tapi kalau data orang nggak tahu. Jadi kayak Prof nih ingin tahu, mau maaf nih, istri ingin tahu Prof kemana aja setelah bisa tahu dong dia buka datanya ya. Kalau saya kebetulan ini rasanya HP saya sama istri kebetulannya, jadi istri sama saya HP-nya di registernya sama istri. Jadi dia bisa lihat saya dia. Oh, setia dong Prof. Iya. Dia Dan mati. kita berdua saling melihat.
suami baru mau kali lihat, soalnya dia punya kebutuhan ini juga. Tapi istri saya udah bisa lihat, tetap aja dia nelpon, "Pak, dari mana sekarang?" Saya dulunya baginya sih bukan buat posisi, lebih ke jadwal. Dia pengen tahu hari ini saya kemana aja gitu ya. Dia perlu tahu dia agenda saya. Soalnya kan Google Gmail tadi kan nempel ke Google Map, nempel ke agenda, nempel ke mana. Dia juga bisa lihat email saya juga. Kalau buat orang lain ya, kalau kita pakai email Google Map, email kita dia nggak bisa akses ya bisa lihat. Orang lain ya. Cuma ini boleh ngomong masalah security nggak sih? Boleh seperti semua nih, Bro. Nah, ini security yang ini menarik pak. Ini bukan saya benar boleh. Nah, caranya pun ini boleh. Boleh sama kawan itu. Boleh. Saya parah. Ini dulu. Nih saya kasih cerita tekniknya sedikit ya. Soalnya teknik sebenarnya lumayan susah kalau buat orang biasa. Tapi ceritanya gini lah. Pernah ngelihat, pakai WhatsApp ada .apk gitu? Diklik kagak? Enggak. Udah tahu kan? Enggak diklik. Jangan khawatir, istri saya ngeklik. Karena yang ngirim APK tadi make logonya Dirjen Pajak. Terus kalimatnya gini, Anda kurang bayar pajak, tolong link ini diklik. Ya diklik sama istrinya Ono. Oke, sekarang saya kasih tahu makhluk apa itu yang Anda klik itu ya. Oke, jadi teknik nipunya harus pinter supaya APK tadi keinstall. Oke, APK tadi ini udah bukan urusan, ini udah melenceng dari urusan AI. Ini melenceng jauh nih sih sebenarnya. Gak apa-apa lah, biar seru lah. Pengetahuan. Oke. Jadi makhluk tadi itu namanya red. Waduh, lemot ya. Ini saya masuk ke GitHub. GitHub adalah situs tempat nyimpen software-software. Ini sebetulnya situsnya baik. Kalau ada orang bikin aplikasi segala macam, kalau mau sharing ke orang bisa ditaruh di sini. Yang tadi software tadi namanya Red, Android. Oke. Saya akan search. Saya lagi search Red. Red itu singkatan dari Remote Access Trojan. Trojan itu virus. Kalau masuk ke komputer atau ke HP, dia bisa ngaco itu makhluk tadi. Remote access artinya si virus tadi bisa diakses dari jauh. Oke. Ini kalau kita perhatiin, di sini ada tulisannya 2K result. Artinya ada 2000 Trojan yang bisa kita download. Jadi ini makhluk tadi bisa kita download seenaknya. Ini kalau diklik ada source code-nya bisa kita ambil. Oke. Kebetulan saya di kampus ngajarin cyber security dan saya ngajarin cara bikin makhluk ini. Oke. Ini kalau udah masuk, saya kasih lihat di wiki saya lah. Ini nggak apa-apa ya ngomong kayak gini ya. Oke. Ini karena saya sebel sama providernya. Oke. Saya masuk ke Venom, coba MSF. Ini ada MSF. Saya gedein ya biar kebaca. Ini ada Metasploit Project MSF ini project. MSF itu kira-kira ini saya lagi mikir cerita dalam bahasa yang sederhana aja ya.
MSF adalah kayak aplikasi buat nyerang yang gampang banget pakainya. Kalau buat kita gampang ya, tapi kalau bapak-bapak kayaknya rada puyeng juga kalau pakai. Oke, tapi relatif gampang daripada aplikasi yang normal. Di sini ada attack Android. Kalau saya klik di sini ada saya kasih kode recommended. Ini kalau ini cara bikinnya kayak gini nih. Jadi ini ada APK yang baik-baik aja. Oke. Misal saya bisa nyolong APK punya bank apa. Kan bisa dicolong di internet, bisa kita ambil ya APK-nya punya bank apa. Kemudian saya kasih Venom. Venom itu bisa ya, bentuknya software. Jadi ada APK baik-baik dibungkus sama software yang jahat. Terus saya kasih tahu komputer saya nomornya berapa, portnya berapa. Kalau ini sampai jalan, nanti di komputer ini saya makainya Kali Linux. Kali Linux itu free, bisa di-download. Saya kasih lihat dulu lah Kali Linuxnya. Kali Linux ini free, bisa kita download. Oke, bisa di-download. Nah, ini bisa installernya bisa di-download segala macam. Oke. Nah, kalau itu kita install, kita bisa jalanin. Ini minta maaf nanti kita banyaknya pakai command line kayak gini, MSF console. So saya jalanin perintah seperti ini, kita exploit. Oke. Kita exploit kondisinya si Kali Linux akan standby, nanti dari handphone akan connect. Kalau handphone udah berhasil connect, setelah tersambung ke korban, saya bisa ngirim perintah-perintah ini. Saya bacain satu-satu dikit. Ini cuma sedikit, dari perintahnya banyak banget. Ini sedikit perintah yang bisa kita kirim ke HP-nya. Contoh, saya bisa kirim perintah WLAN geolocate. Maksudnya, ini HP kan connect ke saya kasih perintah WLAN geolocate. Dia nanti akan keluar Google Map di layar saya bisa tahu HP-nya lokasinya ada di mana. Itu WLAN geolocate, kita bisa tahu lokasi HP. Kedua, saya bisa dump call log, semua nelpon kemana aja dapat daftar panggilannya. Saya bisa dump SMS, SMS-nya dikirim kemana aja saya bisa dapat. Terus saya bisa ngirim SMS ke nomor lain dan saya kasih beritanya apa gitu, boleh, bisa dikirim. Nanti si HP yang nerima akan nerima SMS dari nomor si korban, beritanya apa. Contoh manipulasinya kira-kira gini, contoh manipulasinya. Misalnya saya udah melihat si orang ini ngirim SMS ke siapa aja, isi beritanya apa aja, dapat nih daftarnya, nomor teleponnya berapa, isi beritanya apa aja. Saya bisa ngirim SMS sebelah sana, beritanya kira-kira ini, beritanya kira-kira seperti ini ya. Tolong dong, saya handphone lagi, dompet saya kecopetan nih di mana gitu, di Banjarmasin atau di mana, bisa nggak transfer duit ke sini? Ya udah, karena dari handphone saya langsung SMS-nya, orang nyangka itu Ono yang kirim kan, duit ditransfer. Ini kejadian sama istri saya, kena 3 juta. Parah deh. Terus yang parah yang ini, webcam parah banget beneran. Oh iya, proses ini kalau tadi APK-nya terinstall, proses ini akan berjalan dengan kondisi handphonenya layarnya hitam, standby. Orang pikir itu HP nggak ngapa-ngapain, standby layar hitam. Kita dari jauh bisa masuk dan kita bisa ngerjain ini. Dan ini webcam list, webcam snap itu kira-kira cara kerjanya gini. Webcam list kita bisa lihat webcamnya ada berapa, depan, belakang, 1, 2. Saya bilang snap, tempelin ke webcam yang depan, atau snap webcam yang nomor 2, belakang ditempel, dan itu saya stream. Stream itu artinya saya kirim semua gambar sama audio dari webcam itu dari handphone ke laptop saya. Jadi kalau lagi ngobrol apa segala macam, ya udah dapat semua. Gitu Pak. Nah kalau ini terjadi, tadi kan saya bilangnya kalau kita nggak tahu username passwordnya, kita nggak bisa lihat ya. Kalau sampai tadi APK ini terinstall, kita bisa ambil username password orang APK kita. Jadi cara installnya tadi saya nipuin dulu. Jadi saya nipu pakai WhatsApp group, ditipuin tadi misalnya, pokoknya gimana caranya sampai orang install APK tadi kan.
yang 3,5 juta. Itu keren tapi asli, saya harus langsung billboard ya, asli baru. Yang 3,5 juta begini, kan ini ibu-ibu dia pengen punya mesin jahit buat bordir pakai komputernya, jadi mesin jahit bisa pakai komputer, jadi dia bisa desain bordiran komputer, misalnya di ke mesin jahit bisa bordir dari komputer, kira-kira gitu. Harganya 1,5 juta nih. Ya ada survei 1,5 juta semuanya. Di salah satu toko online dijual dengan harga 3 juta, ini 2,5 juta. Langsung dia ngomong saya dong, Pak, ini lagi share nih, dia ngomong saya kan punya istri penjahat ya. Mungkin ada yang saya ngomong, saya nggak ada. Jangan ngomong, jangan saya itu lebih larang susah banget ya. Di toko online kalau kita beli barang kan langsung ditahan di akun dan langsung dikasih ke penjual kan, ditahan dulu di akun sama gitu ya, tahan besoknya di cancel sama penjual, jadi kemudian di cancel, jadi harus balik dong. Yang jadi masalah istri saya tidak pernah masak apa-apa di toko online tadi. Ibu belum balik kemana duit? Ini saya beli mesin jahit di cancel nih, tapi saya nggak punya akun, duitnya dari mana? Dicek sama customer service. Ada akun di tempatnya itu ada akun nih, bukan nama dia, ada akunnya. Waduh, saya udah dalam dia ngomong gini, berarti si website tadi udah di-hack sih sebenarnya, cuman hackernya tidak ngerti apa-apa. Sampai ada transaksi gede, dan transaksi 3,5 juta di cancel, duitnya masukin ke akunnya si hackernya. Terus si customer service ngomong gini kan, ini duit udah transfer bu, nggak bisa ditarik dari bank. Kalau dari transfer sudah sana nggak bisa balik itu duit. Yang bisa balik adalah orang yang punya kembali kan, yang punya orang hacker. Udah, ini masa nangis kan, duit-duit. Terus mari kita ke polisi nih. Polisi bukannya dibantuin ya, marahin. Ibu udah tahu kebun masukan ibu gini udah saya nggak tahu ibu saya cuma tahu soal lain. Manis lagi cewek gitu yang bubar manis lagi. Doanya sih masalah suaminya tunangan ya, tunangannya dengan cara yang kalau ini tarik cara berubah sih. Enggak, caranya bodoh sih. Kalau caranya cuma posting di Twitter, posting di doang. Ya teman-teman, hati-hati ya sama online ini supaya tipu. Gitu kan? Di menit handphone bunyi langsung. Bu, ibu uang ibu presentasi nanti nomor telepon ibu berapa bu? Ya pasal dulu ya. Tapi kita tahu ibu itu statement bapak di media sosial kalau menarik ya bu. Tuhan, ini kan bukan polisi ya, gue kan tahu berapa ya. Saya ngomong sama anak-anak underground, ada Pak Jando, ngomong sama adik gue, pertanyaannya nih, itu dari orang tua kalau ngomong telepon pembujaannya, kita akan trace makhluknya di mana, dapat rumahnya. Kalau saya terusin kan, duduk balik, kan gue punya kepala. Selesai nanya coba kayaknya apa kira-kira makhluknya ada di mana? Si penjahat ada di mana? Gimana? Kamu salah. Kamunya mah di Bogor ya? Tetangga. Tetangga siapa lagi? Komplek. Jawab boleh tanya sedikit dong? Boleh ya dok ya? Boleh. Ya, ini kami kesempatan bagus nih beraksi dengan person nih. Nah, akhir-akhir ini untuk perlahan di umumnya sama security. Ya. Wah, gue boleh bawa. Dari mana
berikan materi. Harusnya AI buat penerangan, bukan yang ini materinya. Ini terkait dengan pertanyaan nggak berat. Ini aja ada korelasinya atau menjelaskan. Ya, hari ini saya kenal dengan Prof. Kemarin kita ketemu juga anak muda pengajar juga memiliki background IT yang bagus. Nah, saya ingat beberapa tahun lalu ada pemberitaan ada orang anak muda Indonesia hacker otodidak yang mampu menggeser posisi satelit Amerika. Kayak gitu ya. Kita nggak kenal orangnya seperti apa. Nah, terus kan udah kita dengar banyak nih. Kalau di mall tuh banyak katanya itu anak-anak hacker yang suka nyedot transaksi macam-macam kan. Kita ini kan agak gaptek nih, Bro. Gaptek nih. Nih, saya mau tanya dikaitkan dengan case yang berbeda ini, satu kemampuan, satu kasus. Kasus di yang ini mungkin Prof bisa menjelaskan nih, kok bisa terjadi kalau sedemikian bagusnya kita memiliki sosial bagus, manusia yang bagus, kok data yang hal seperti itu aja naik gitu, kok bisa dibohong? ini mau cerita benarnya? Iya benarnya loh. Jangan bohong dia sesama community harus jujur Bro. Ini yang ini dulu ya. Ya. Ini dari tahu gimana? Nah dia. Sekilas bisa. Tapi yang sini enggak sama belum. Coba ya. Tapi saya kalau saya boleh bawa ini ini dulu siji ini juga tadi urusan geser satelit. Apa artinya gimana sampai itu bisa disebut? Ini saya kenal sama orangnya kenal beneran. Apa kenapa dia bisa disebut? Gimana Bro? Ada yang bisa bayangkan ya? Belum. Saya mau berubah disebut. Ini bisa. Satelit kan ada stasiun bumi di bawahnya. Oke, stasiun bumi satu-satu. Perusahaan yang benar dong. Ada tukang reparasi stasiun bumi ada ya? Udah main aja dia reparasi stasiun bumi. Main, udah kenalan dekat, terus dia naik ke satelitnya dari stasiun bumi yang direparasi tadi, yang atas kan? Ya udah dia bisa senang juga. Jadi itu kejadiannya sih. Ini yang cerita genial. Sederhana loh. Iya. Jadi mana di komedi Indonesia? Satu itu punya Cina kalau salah. Satu punya di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Kan dia pasti nggak di repair. Nah, dia mainnya sama tukang nyoldernya. Ya udah saya atas lah. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi mikirnya jangan lagi kaki ya, kalau kayak gini nggak mau semua sebenarnya. Berbeda itu sendiri. Sekarang urusannya yang pusat data nasional. Data. Dua. Tapi misalnya gini sih sebenarnya sederhana sih. Kalau ransomware tahu nggak sih? Ransomware kira-kira dia virus. Kalau dia masuk ke dalam komputer kita, dia akan mengenkripsi. Enkripsi ya. Ini maksudnya istilah saya pakai pada tidak mungkin. Ya pokoknya di acak-acak itu datanya ya, enkrip. Udah gitu, setelah di enkrip, dia akan ngomong sama yang punya komputer, si virusnya akan ngomong, kalau mau dibukain, kamu bayar ke saya. Gitu ya. Kejadian benarnya sebetulnya virus-virus itu, virus yang kurang ransomware itu, dia tidak cuma encrypt data. Jadi kalau sampai virus itu, jadi virus itu bisa masuk kenapa? Sederhana aja sih sebetulnya. Virus yang kayak gitu banyak di situs-situs yang brengsek, misalnya situs 2.bokep gitu ya. Itu banyak virus yang kayak gituannya. Saya bisa masuk ke situs kayak gituannya sih. Tapi saya nggak masukkan virus. Karena saya makanya Linux. Jadi kalau dilihat kan Linux itu bukan gitu ya. Jadi kalau saya memang masuk buat download buku-buku saya tolong itu bukunya tadi nggak bisa saya
file encrypt, semua file komputer kita dikirim ke hacker. Jadi hacker punya kopinya. Makanya data itu kayak colok. Itu berbeda itu proses transfer kayak gitu. Saya kasih lihat beneran ya. Yang jebol hari ini siapa aja. Gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya masih punya kuota nih buat melihat yang itu. Saya masuk ke dark web nih sekarang. Oke. Jadi tadi kalau masuk ke sini, di sini ada yang jurang, ada tulisan jurang apa tadi? Ini nih mengintip jurang. Itu teknik buat masuknya seperti apa? Cuman saya pakai teknik yang gampang aja supaya langsung bisa lihat. Cuman saya harus pakai HP ini buat autentikasinya. Bentar. Ini yang bikin anak-anak di Bandung, namanya Cyber Army. Saya kasih lihat dulu lah. Cyber Army. Jadi yang bikin adalah Cyber Army ini. Oke, lokasinya dari Bandung. Ini dia bikin aplikasi supaya kita bisa masuk ke dark web, tapi kita nggak terlalu ribet dan relatif aman. Oke, saya akan login. Oke, saya harus masuk website. Ini agak ribet nih masuknya soalnya proteksinya gila-gilaan. Kalau nggak saya bisa kacau. Oke, 167. Salah. Ganti lagi dia. 632 653. Oke. Ini saya masuk ke dalam dark web. Oke. Ini udah pakai dashboard supaya gampang. Kalau dark web benerannya susah masuknya, nggak segampang ini. Oke. Saya akan di sini ada ransomware activity. Saya bisa klik. Ini saya masukin kata kuncinya misalnya Indonesia. Saya search. I am authorized. Saya yes. Sekarang tanggal berapa? 29. Jadi kemarin Airfast, tahu Airfast Indonesia? Jebol tanggal 25 kemarin. Klinik Grindrajana tanggal 7 Juli jebol. Oke, itu yang ransomware ya. Kita mau masuk yang rada-rada gombal sedikit, misalnya masuk ke pemerintah ya. Pemerintah Indonesia ya. Hah? Komdisi. Ini seluruh pemerintah Indonesia semuanya nih yang kena. Coba kita lihat yang kena kapan, di mana. Tanggal 29 Agustus kapan tuh? Hari ini ya. Tadi pagi jam 4. Kabupaten Jombang datanya bocor tanggal 18 Agustus jam 12. Minta maaf, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia datanya bocor tanggal 14 Agustus, ada 41 GB dokumen rahasia punya pemerintah bocor juga. Jebol Pak. Jadi kondisinya jebol. Dan kondisinya ini harian sampai hari ini juga bocor. Gitu. Jadi kondisi real seperti ini sih. Jadi bukannya kemarin pusat data nasional jebol tahun lalu ya, sebenarnya Amerika lagi kan jebol. Cuma kan nggak bisa diberitain kayak gitu kan, dan juga ini apa? Masalahnya bukan luar biasa nih, masalah gini. Tadi kan saya lihat open course itu saya ngelepasin kuliah untuk cyber security free, gratis. Yang saya kasih lihat lah, gratis ya kondisinya. Free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Makanya saya tadi berkali-kali ngomong, silakan kasih tahu ke staff supaya ikutan. Saya masuk lagi lah, open course ITTS ACD ini free. Oke. Saya akan coba masuk ke kuliahnya yang cyber security ya. Misalnya ini cyber security, ini dia cyber security. Saya kasih lihat jumlah yang ikut. Oke.
Yang ikutnya ada 36.730 orang. Oke, ulang ya. Yang ikut 36.730. Bisa nebak yang bisa dapat nilai lulus berapa orang? 10. Masa selalu lebih mahal. 100. Kita lihat ya. Oke. 300 optimis. Mendekatinya 100 sih. Jadi ini saya akan back. Oke. Saya ke bawah nih. Ada sertifikatnya. Kalau yang berhasil saya klik di sini. Yang lulus cuma 64 orang. Dari berapa tadi? 36.000 orang. Hanya 64 orang. Makanya jangan kaget kalau banyak situs kita di luar. Karena gini ya Pak, yang namanya pertahanan, bukan yang pertahanan sih. Mau pertahanan, mau pen, mau narasi, semuanya kuncinya bukan di komputer. Kuncinya di manusia, ya Pak, manusia sini kan. Ya sudah, kalau di pertahanan kira-kira inilah. Saya yakin kalau TNI punya anggaran gede banget, nggak masalah. Mau beli firewall yang paling mahal bisa. Mau beli alat yang alutsista yang keren banget buat saya bisa. Saya nggak ada soal itu. Jadi kalau kita lihat di sistem ada teknologi kita bisa beli, proses aturan segala macam kita bisa beli. Kita ada undang-undang ITE, ada undang-undang PDB segala macam. Yang fatal adalah itu orangnya, manusianya kayak gitu. Padahal institusi kita ada berapa ratus institusi ya. Satu institusi ada banyak aplikasi tadi kan ya. Jadi manusia ini paling tinggal manusia. Yang bukan PR bapak-bapak sih, PR-nya bagian rekrut ini, rekrut wartawan. Gitu Pak. Beda. Saya balik lagi ke AI ya. Gue jadi lupa ngomong apa dari tadi. Ya. Ya, sampai banyaknya dan saya dulu. Jadi waktu itu kan selalu Aduh gue. terkait undang-undang privacy data kemarin tidak diberikan korelasi dengan keterangan dengan pelayanan informasi layanan publik. Menurut analisa bahwa sebuah COVID karena di situ ada privacy datanya juga ada apa-apa terus terkaitnya dengan undang-undang ITE itu menurut Bapak suatu Oke. Kalau hubungan antara BNP sama berita ya, penerangan ya. Kalau BNP kita baca ke undang-undang dalamnya, urusannya bagaimana jangan sampai data pribadi keluar. Ya udah, sederhana aja sih. Jangan sampai data pribadi jadi berita, itu aja sih. Kira-kira gitu. Cuman di kontingen di kisah itu. Iya, dan cari ya, coba ya. Nih kita coba aja, coba lihat bagaimana sampai AI bisa dapat data pribadi. Kira-kira gitu ya. Coba. Nih kita percobaan aja nih ya. ChatGPT nih. Siapakah Pak Mamung? Saya lupa nama panjangnya, biasa manggil ininya dong sih. Mamung di BSSN. Oke. Jadi nama panggilannya Pak Mamung, tapi dia punya nama panjangnya, gue lupa nama panjangnya siapa. Nah ini Pak Slamet Aji Pamungkas. Oke, dia Deputi Keamanan BSSN ya. Saya ambil nih ya. Kalau kita baca ChatGPT sebagai berita, ini nggak ada yang sifatnya pribadi di sini, masih biasa aja. Oke. Sekarang saya akan gombal banget nih. Saya pakai ChatGPT, saya akan profiling. Salah. Profiling ya. Buat
profil dari Pak Mamung ini, sahabat Haji Pamungkas. Oke. Coba kita lihat ada data pribadinya keluar nggak di sini? Ini ada mulai keluar tanggal lahir loh, nggak boleh. Harusnya nggak boleh, karena tanggal lahir termasuk data pribadi sebetulnya. Oke. Ini kalau pendidikan ya udahlah ya, nasib. Oke. Terus, oh ini masih biasa. Coba saya cobain gini. Cek harta kekayaan. Itu. Ini udah mulai pribadi banget ya. Bisa nggak dia? Ini kemarin saya isengin soalnya. Nggak mau ngeluarin dia, hari ini nggak keluar, tadi malam keluar. Atau saya ngambilnya bukan dari sini ya, coba, bentar, saya gombal nih. Ini saya pakainya ini soalnya, pakainya ChatGPT ya, kita pakai yang lain ya, coba. Saya pakai yang remnya rada blong dikit lah, grok rada blong soalnya remnya. Tahu grok ya? Grok yang punyanya si ini. Nih 2M, mobil 6 unit, 1 mobil Daihatsu Rocky, 5 sepeda motor, parah. Walaupun itu ada di undang-undang, tapi kan ini udah lumayan pribadi yang berada gitu. Jadi urusannya antara PDP sama berita. Ini contohnya si AI-nya yang remblong kayak gini. Kalau tadi yang ChatGPT nggak dia nggak mau keluarin, tapi yang drop dulu. Jangan sampai hal seperti ini keluarnya di bank, jadi kacau. Kalau drop ya sih kita ini ya, harus kedua sih sebenarnya. Remnya agak drop tuh di drop. Kalau di ChatGPT remnya masih lebih pakal. Relasinya di sini gitu. Baik. Nah, yang usaha di TE itu transaksi elektronik. Mau dikasih cerita bagaimana sih? Proses pengesahan undang-undang revisi data itu banyak dinamika ekonomi. Jadi kalau isu yang ada di saya kalau kejadian benar bukan kejadian benar maksudnya ini. Kondisi yang ada sekarang kalau saya ini pengalaman yang bisa salah pertama. Yang jadi masalah besar adalah si penegak hukumnya. Kayaknya nggak punya alat yang buat cari barang bukti sama nangkep si pelakunya. Jadi undang-undangnya ada tapi pelakunya nggak bisa tangkap. Contoh beneran ya. Contoh beneran. Ini sederhana sih contohnya tapi aduh sakit hati. Contoh sederhana banget. Kejadiannya adalah dan ini sering banget. Pada tahu ini nggak sih? VCS berapa sih? Tahu ya? Jadi tahu ya? Oke. Udah pada tahu remnya sebelah mana ya? Kalau Bapak mungkin tahu VCS remnya sebelah mana udah tahu nih. Bayangkan. Ini anak saya suatu hari mengatakan saya, Pak, teman aku kena, temannya dia. Anak saya udah lulus kesarjana. Ini juga udah karena urusannya itu sih ya. Jadi temannya ini kena. Terus ada satu lagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Medan. Bayangkan ini Universitas Muhammadiyah. Dia anak Aceh. Lebih keren banget ya. Nah, Aceh Muhammadiyah kena juga. Gitu. Cara ngomongnya sih disamarin, cara ngomongnya dari cara ngomong ya bukan, tapi maksudnya dia apa ya. Jadi dia ngomong gini, Pak, bisa nggak tolong gambar di HP-nya orang ini di-delete, gambar saya di HP orang ini di-delete. Ya gue udah ngerti langsung lah, pasti gambarnya masih main ya. Kenapa ya?
Dia pikir orang bisa saya ambil masuk ke HP-nya orang, gitu ya. Ya, kenyataannya sih susah. Nah, apa hubungan ini sama transaksi elektronik sama PDP? Hubungannya kira-kira ini. Kalau kalau terjadi kayak gitu, gue cuek aja. Karena itu gambarnya cuma HP dia kan. Kalau dia sampai nyebarin, dia nggak ITT-nya. Transaksi elektronik enggak. Karena dia sebagai sumber yang menyebarkan. Karena urusannya. Kalau dia simpan, masalah sih sebenarnya. Gitu. Jangan kayak gitu. Padahal ngapain juga Boleh tanya lagi, Prof. Bagian ini Contoh kasus seperti ini. ya. Kita kan mempublikasikan suatu kegiatan atau berita itu kan harus memiliki sumber informasi, Iya. source. So, Nah, karena source kita kan terbatas, Prof. ya. Contoh kemarin ada coba kita lakukan publikasi, ya, ada kasus penangkapan narkoba, tangkap kapal di kemarin ada rekan dari April nih kejadian. Untuk mendapatkan data lebih detail nih siapa yang bermain narkoba yang di 2 tahun lebih di yang tangkap di Kepri ini, sumbernya di mana, menggunakan KAI itu publikasinya seperti apa lebih detail itu. Jadi ya, ini terkait maksudnya untuk memperkaya data kita. Ada suatu kejadian yang harus kita eksploitasi. Kita menggunakan AI ini seperti apa? Oke. Saya ada 2 versi. Ada versi yang sederhana yang bisa Bapak pakai. Itu kita bisa pakai AI yang terbuka ini ya. Ada Grok, ada ChatGPT, ada Gemini kita pakai. Gemini bisa. Jadi cara makhluk-makhluk ini kerja itu kan ada tulisan auto di bawahnya. Kalau di Grok nanti di Grok juga ada menu apa buat search web atau segala macam. Jadi kalau ini diaktifkan, kita bisa ini kalimatnya. Tolong, kalau nggak saya pakai ini ya. Oke. Ini saya obrolan baru aja ya. Oke. Di sini kalau ini pakai plus dia. Di sini ada tulisan riset mendalam, ada yang gunakan konektor segala macam. Ini buat menghubungkan ke sumber data yang lain. Gitu ya. Jadi kalau mau riset mendalam, tapi itu lama ntar. Jadi kalau mau kita klik riset mendalam, dia bisa melakukan penelitian lebih dalam, dia nyambung ke data yang lain. Kalau yang ini Grok, Grok, ini di sini ada auto, ini bisa macam-macam di sini, bisa nyari kemana-mananya seperti apa. Nah, jadi saya biasanya tergantung kita mau profiling apa. Kalau kita udah mulai tahu namanya atau nama kelompoknya, yang paling gampang ini aja lah ya, KKB misalnya ya. Kalau tadi kan ngirim narkoba di Kepri. Ya, wah itu udah lebih susah sih. Buat daftar tapi ini nggak mau dia jawab biasanya. Dia nggak mau jawab kalau gini nih. Di Kepri. Saya akan cari di 2 web langsung ya. Ini saya ambil, saya biasanya nggak mau kalau yang begini. Kalau si ini mungkin masih mau si Grok. Oke. Ini dapatnya kayak gini dapat dia. Oke. Yang ini mau nggak? Oh ini dapat kayak gini. Oke. Nah, nanti kita bisa profiling lagi satu-satu makhluk ini, di profiling satu-satu. Ini ada, ini semuanya dikasih gini kan, bisa nggak ya? Coba, ini saya ambil, oke. Cari tahu siapa ini dari
dulu ya. Kita cari nama benernya lah. Yang ini, nah ini kira-kira kayak gini juga lah, kira-kira kayak gini. Nah, jadi kita biasanya akan terbatas sama identitasnya kayak gini bentuknya. Nah, kalau mau lebih dalam, ini biasanya nggak bisa pakai yang tuh. Oh, dia langsung nyari. Belum dibuat ruang publik, nggak bisa, nggak dapat dia. Cobain, nggak dapat. Yang ini, oh ini nggak saya mintain tadi ya. Ya udah, kondisi nggak dapat. Jadi kondisi yang salah nggak dapat di janji segala macam. Kebetulan ini beberapa sih. Minggu lalu saya jadi juri di PPATK atau PPATK sebelum PPATK mereka bikin pertandingan hacking hackathon untuk AI buat menganalisa dia punya AML apa money laundering lah, pokoknya pencucian uang, pencurian sama pencucian uang gitu. Jadi si ini kebanyakan anak-anak BPS yang jadi ada 10 tim. Yang paling besar kontingennya dari BPS ada 3 tim yang masuk final. Jadi kalau ada 10 yang masuk final, BPS 3, BSSN 1, 3 lagi lupa dari mana. 4 lagi 6 lagi lupa dari mana. Nah, tapi yang menarik dari situ adalah anak-anak ini udah ada tadi lah yang ini bentuknya. Jadi dia bikin AI-nya itu dia sampai nempel ke transaksi bank. Banknya ditempel, dia bisa. Jadi kalau ada berita kayak ini, dia bisa dapat identifikasi siapa dapat, dia bisa ngomong yang menarik buat saya. Salah satunya adalah penyelundupan biaya cukai. Dia ada biaya cukai yang begini juga. Dia bisa melihat mereka rata-rata bisa melihat ini namanya siapa, transaksinya apa aja, karena dia bisa nempel ke bank langsung dapat. Terus dia bisa identifikasi ini kayaknya transaksi tidak normal, kayaknya cuci uang, dia akan semuanya. Akhirnya dia bisa berkronologis segala macam dapat. Jadi mereka bikin sampai level itu. Cuman ya bapak-bapak mungkin belum bisa punya akses. Cuman dengan kondisi seperti ini, saran saya yang pertama barangkali coba ngobrol sama teman-teman PPATK. Yang benar-benar begini bisa ngobrol nggak sama PPATK. Soalnya Indonesia jadi udah mulai punya kemampuan seperti itu sekarang. Karena PPATK memang butuh banget kemampuan seperti itu, makanya dia bikin pertandingan dan banyak yang ikutan dan ternyata hasilnya luar biasa banget. Saya posisi juri ya, bukan yang lakoningnya. Saya lihat banget ini anak-anak itu menjadinya itu banget. Kalau itu bentuknya cerita saya nggak bisa ngomongin, soalnya saya bisa akses ke aplikasi mereka. Saya juga tutup sih, waktu di perjudian saya bisa lihat langsung. Itu posisinya. Kalau ini memang ada susah. Baik. Nah, yang kerennya lagi dari aplikasi mereka bisa kayak gini. Jadi mereka bisa dapetin nama entitas, nama orang pelaku dapat, transaksinya dapat. Terus dia juga bisa, kalau dia pakai AI, dia bisa kasih rekomendasi ini buat PPATK-nya. Apa yang harus terjadi sama PPATK untuk mengatur orang-orang ini di luar rekomendasinya. Sampai level kayak gitu. Semuanya jadi otomatis. PPATK pasal mungkin semuanya pakai AI otomatis karena transaksinya banyak banget. Kalau pakai manusia yang suruh ngecek nggak bisa. Udah pakai komputer semua sekarang. Keren kok, nggak saya itu keren banget. Tapi itu cerita ya. Kalau mau gombal sih, undang orang-orang itu suruh ngomong di sini keren asli. Kalau saya udah melihat sih, jadi ya. Beres, aman, oke. Sekarang jam 10, masih sejam lagi ya. Oke. Oh, break dulu. Sampai jam 15 menit sampai
dulu nih.